Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Septiarini dengan NPM 244 12031 dari kelas AKT 24A. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang haji dan umroh. Pasti teman-teman sekalian tidak asing dong dengan apa sih haji dan umroh itu. Haji dan umroh merupakan rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan yang terakhir adalah haji dan umroh untuk orang-orang yang mampu. Selain kita belajar tentang pengertian dari haji dan umroh, ada beberapa pokok-pokok materi yang bakal kita bahas sekarang. Yang pertama adalah dalil tentang haji dan umroh. Yang kedua adalah perbedaan waktu pelaksanaan haji dan umroh. Yang ketiga adalah pengertian haji dan umroh sendiri. Yang keempat adalah rukun haji dan umroh. Yang kelima adalah tahap pelaksanaan haji dan umroh. Kemudian yang keenam adalah syarat-syarat haji dan umroh. Yang terakhir adalah jenis-jenis haji dan umroh. Pokok materi yang pertama adalah tentang dalil haji dan umroh. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagi orang yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kaya, tidak memerlukan suatu apapun dari alam semesta. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Dalil tersebut mengatakan bahwa haji dan umroh merupakan kewajiban bagi mereka yang mampu atau sanggup. Di sini sanggup atau mampu itu bukan hanya secara finansial, tetapi juga keadaan yang baik, kemudian sehat walafiat, kemudian juga mampu secara fisik dan mental. Kemudian adapun perbedaan pelaksanaan antara haji dan umroh. Untuk ibadah haji sendiri dilakukan pada waktu tertentu. Artinya dalam 1 tahun itu ibadah haji hanya bisa dilakukan 1 kali, yaitu pada tanggal 1 Syawal sampai 13 Zulhijjah dengan wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kemudian untuk umroh sendiri tidak memiliki waktu khusus. Umroh dapat kita lakukan kapan saja, kecuali pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik, yaitu yang jatuh pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Apa sih hari tasyrik itu? Hari tasyrik itu merupakan hari perayaan di mana umat muslim itu merayakan hari raya Idul Adha. Nah, kita masuk nih ke pengertian dari haji. Kata haji berasal dari kata al-hajj dalam bahasa Arab yang berarti menyengaja. Haji berarti menyengaja mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah untuk melakukan beberapa rangkaian amal ibadah menurut rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian, adapun rukun dari haji ada 6 ya. Yang pertama adalah niat ihram, yang kedua adalah wukuf di Arafah, yang ketiga adalah tawaf ifadah, yang keempat adalah sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam tertib. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan pelaksanaan haji. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu merupakan niat yang dilakukan di mikot atau tempat berkumpulnya jamaah haji sebelum menuju ke Mekah. Jadi perlu diperhatikan, jamaah haji itu biasanya melakukan mandi dulu, kemudian berwudu, kemudian melaksanakan sholat sunnah ihram. Kemudian saat menuju ke Mekah biasanya itu jamaah haji dianjurkan untuk memperbanyak membaca talbiyah. Tahapan yang kedua, setelah menuju ke Mekah, jamaah haji itu melakukan tawaf. Tahapan yang kedua adalah melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Diawali dari Hajar Aswad dan diakhiri pula di Hajar Aswad. Setelah melakukan tawaf,
jamaah haji melakukan sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah, kemudian setelah jamaah haji melakukan sa'i, yang keempat adalah wukuf di Arafah. Jadi seluruh jamaah haji di seluruh dunia pada tanggal 9 Zulhijjah itu melakukan wukuf di Arafah, yaitu merenungi diri, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wukuf di Arafah ini termasuk rukun haji. Apabila ada salah satu jemaah haji yang tidak melakukan wukuf di Arafah, maka batal hajinya, tidak sah. Nah, kemudian setelah selesai wukuf di Arafah, jemaah haji menuju ke Musdalifah untuk bermalam di sana. Kemudian setelah bermalam di Musdalifah, keesokan harinya pada tanggal 10 Zulhijjah, jemaah haji menuju ke Mina untuk melontarkan jumroh dengan batu-batu kecil. Lempar jumroh itu merupakan peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu ketika Nabi Ismail mengusir iblis menggunakan batu-batu kecil. Setelah melakukan lempar jumroh, jamaah haji melakukan tahallul. Tahallul itu memotong seluruh rambut atau sebagian rambut. Setelah rangkaian tahallul selesai, jamaah haji menuju ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Kemudian setelah jamaah haji melakukan rangkaian sa'i, kemudian kembali lagi ke Mina untuk melontarkan jumroh. Setelah melakukan lempar jumroh di Mina, kemudian jemaah haji kembali lagi ke Mekah untuk melakukan tawaf wado atau tawaf perpisahan sebelum jemaah haji mengakhiri ibadah hajinya, kemudian kembali lagi ke tanah air. Setelah kita mengetahui pengertian dari haji, kemudian rukun haji dan tahap pelaksanaan haji, sekarang kita ke pengertian umroh. Secara bahasa, umroh adalah ziarah, secara istilah adalah mengunjungi Baitullah Al-Haram untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syarat. Umroh disebut juga dengan haji kecil karena sama-sama dilakukan di tanah suci. Namun ada perbedaan antara umroh dan haji, yaitu tadi perbedaan pelaksanaan dan ada beberapa tahapan yang tidak dilakukan di umroh tapi dilakukan di haji. Rukun umroh itu ada 4. Yang pertama adalah niat ihram, yang kedua adalah tawaf ifadah, yang ketiga adalah sa'i, dan yang keempat adalah tahallul. Nah, kemudian adapun tahapan dari ibadah umroh. Ibadah umroh ini tidak jauh berbeda dengan ibadah haji, tapi ada banyak sekali tahapan yang tidak dilakukan pada jemaah ibadah umroh. Nah, untuk pelaksanaan ibadah umrah yang pertama adalah sama dengan haji, yaitu ihram, yaitu artinya berniat umrah, dimulai dari mandi, kemudian memakai pakaian ihram, kemudian berwudu, kemudian melakukan sholat sunnah ihram. Itu dilakukan satu tempat yang namanya miqat. Kemudian setelah ihram, jemaah umroh melakukan tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri pula di Hajar Aswad. Kemudian yang ketiga adalah sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Setelah melakukan sa'i, jamaah umroh melakukan tahallul, yaitu mencukur semua bagian rambut atau sebagian rambut saja. Itu tadi penjelasan singkat tentang pengertian haji dan umroh, kemudian rukun haji dan umroh, dan tahapan pelaksanaan haji dan umroh. Sekarang kita akan bahas apa saja sih syarat wajib haji dan umroh. Syarat haji dan umroh yang pertama adalah beragama Islam. Tentu yang dapat melakukan haji dan umroh adalah umat muslim yang beragama Islam tentunya. Yang
kedua adalah baligh dan sudah dewasa. Yang ketiga adalah memiliki akal sehat. Yang keempat adalah merdeka atau bukan budak. Yang kelima adalah mampu secara fisik, mental, dan finansial. Mampu secara fisik, mental, dan finansial itu sangat penting karena tahapan haji dan umroh itu sangat panjang. Itu sebabnya jemaah haji maupun jemaah umroh itu harus siap secara fisik dan mental karena harus mengikuti rangkaian yang panjang sekali, baik rangkaian ibadah haji maupun rangkaian ibadah umroh, karena kedua ibadah tersebut cukup menguras tenaga. Kemudian finansial juga penting karena biaya haji dan umroh tidak murah. Setelah itu kita akan bahas jenis-jenis haji dan umroh. Yang pertama adalah haji qiron. Haji qiron memiliki arti yaitu melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh secara bersamaan. Secara bersamaan ini akan melakukan sekali niat untuk dua pekerjaan sekaligus, namun juga harus melaksanakan pembayaran dam. Kemudian yang kedua adalah haji tamatu. Haji tamatu yang memiliki arti melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu pada bulan-bulan haji, lalu dilanjutkan bertahalul dan kemudian berihram haji dari Mekah sekitar pada tanggal 8 Dzulhijjah atau 9 Dzulhijjah tanpa harus kembali lagi dari miqat semula. Jenis yang terakhir adalah haji ifrad. Haji ifrad memiliki arti melaksanakan ibadah haji tanpa melaksanakan ibadah umroh. Haji ifrad merupakan suatu proses melaksanakan ibadah haji yang terpisah di antara ibadah haji dan juga ibadah umroh. Demikian materi tentang haji dan umroh yang dapat saya sampaikan. Haji dan umrah mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sejati adalah kembali kepada Allah dengan hati yang bersih dan jiwa yang suci. Apabila ada perkataan yang kurang baik, disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.